Halo guys, kembali lagi di Rapot. Rapot tuh apa sih? Rapot itu Robotics Erlangga Podcast. Soalnya ini ngerasa berdosa banget sih kalau misalnya lupa apa itu rapot, sumpah. Iya, kakak berdosa. Kakak berdosa kalau lupa itu rapot itu apa. Nah, oke. Jadi di sini kita kedatangan narasumber kita, yaitu siapa kak? Kak Nabila. Kak Nabila dari angkatan 20. Iya, jadi kalau kalian ya yang udah nonton episode 1, episode 2 itu tuh podcasternya salah satunya itu Kak Nabila. Bener banget. Dan di sini episode kali ini berbeda, nggak jadi podcaster tapi jadi narasumbernya. dari narasumbernya. Ganti ya, gantian sekarang aku duduk di kursi panas gantian nih. Duduk yang di tengah ini ya. Atau di bawah ini kak. Ditanyain apa sih itu? Nah, oke. Iya. Jadi langsung aja ya. Kak Nabila ini angkatan yang pertama kan, fakultas baru, jurusan baru, angkatan pertama. Nah, berarti Kak Nabila ini belum punya kakak tingkat. Belum Punya kakak tingkat, nggak punya kakak tingkat. Nah, terus Kak Nabila ospeknya gimana? Ospeknya ya dari awal, oke. Jadi aku tuh dulu masih online ceritanya. Oke. Dan emang awal-awal itu kayak mikir gimana ya ketika di online itu apakah sama kayak ospek biasa atau mungkin bakalan serem atau kayak gimana. Jadi itu memang sempat ada pemikiran kayak gitu. Nah cuman karena aku nggak ada kakak tingkat, nah jadi nggak ada tuh ospek tingkat jurusan dan fakultas. Adanya tingkat UNER aja, Amerta, tingkat universitas. Nah di situ kayak penugasan biasa, pengumpulannya juga secara online. Jadi langsung masuk ke kuliah biasa setelah fakultas ospek UNER. Iya. Deg-degan gak sih? Deg-degan jadi narasumber ya Kak ya. Biasa. Ini udah beda rasanya sumpah guys, udah jadi podcast itu kayaknya lepas banget, tapi sekarang jadi narasumber itu bingung banget. Santai aja tadi sama adik tingkatnya kan. Iya padahal. betul Kak. Terus guys, gimana? Kalau kalian? Oh, dari aku dulu ya, mungkin Iya, ya. boleh. Aku kan dari 21 nih. Dulu waktu ospek itu online saya. Dulu kan masih zamannya Covid, masih Sama online. juga yang Iya. online. Amatannya dulu online. Nah, tapi aku ada yang baru nih yaitu ospek fakultas. Ospek di tingkat FTMM yaitu KALSA. Mungkin teman-teman yang dari FTMM juga tahu ya KALSA. Nah, Udah KALSA. ngerasain kemarin kan. Nah, ya udah ngerasain juga nih kalau kalian yang penonton di sini 23 gitu belum lama ini. Nah, terus ya karena itu juga online ya jadinya ya bondingnya masih kurang, jadi nggak terlalu mengenal. Terus ya penugasnya juga online kayak biasa lah, yang nggak mengenal banget, nggak deket gitu jadinya. Tapi yang kerennya lagi ya di TLKB ini ya di tingkat jurusan ini ada yang namanya rotation. Rotation itu ya kayak ospek jurusan. Nah, salah satu mentor waktu aku menjadi maba ya di rotation atau di ospek jurusan TLKB ini ada Kak Nabila loh. Iya bener banget. Dulu. Berarti kan Nabila ini juga ngurusin rotation untuk angkatannya Kak Farel. Oh iya, Aku kan Farel. Farel. Iya. Bener-bener Farel. Terus kamu Ya. Farel gantian gitu kan? Ya, baru Iya. nanti selanjutnya angkatan aku 2022 itu yang pertama kali offline teman-teman. Seru banget. Nah, Kak Farel itu jadi panitianya juga, jadi Iya. kakak pendamping kelompoknya juga. Betul, aku dulu jadi mentor ketika Kanaya waktu masih jadi maba. Iya. Gimana sih Kanaya waktu awal pertama kali offline gitu? Nah iya, jadi gini sih, karena teknik stereotype orang-orang itu kan sadis, tegas, galak lah pokoknya. Iya. Aku pertama kali mau masuk tuh juga takut banget kak, kayak dimarah-marahin pasti nih. Tapi ternyata pas begitu masuk ada Kak Farel yang ramah, baik. Kasih. Jadi ternyata mungkin karena fakultas baru itu ya mau menciptakan tradisi baru dengan teknik yang nggak segalak-galak itu, nggak semenakutkan itu. Gak kayak yang dibayangkan sebelum-sebelumnya ya. Jadi malah seru banget rotation itu. Iya, tapi kan karena ini kan mungkin udah offline ya. Iya, Nah, bener. pertama kali yang di ospek kan dia nih. Kamu gimana? Iya, waktu itu pertama kali mikirnya kan karena pertama di ospek, terus juga online. Oh, iya. Terus yang kamu pikirin tentang angkatan itu gimana? Kepo nih. Oh iya. Mau tanya. Jadi jadi ya Pertanyaan titipan. dulu waktu masih jadi maba ya ketika aku ikut rotation ya itu kan online ya di Zoom gitu. Terus ya tapi menurutku itu meskipun online, meskipun nggak ketemu secara langsung, tapi itu kayak penugasannya, terus gamesnya, terus sharingnya gitu bersama mentor-mentor juga kan salah satunya kakak gitu ya. Iya. Sharing tentang teknologi, sharing tentang masa depan, terus juga
ada loh dulu aku masih ingat dulu waktu rotation ya, mungkin teman-teman di sini yang udah rotation atau nanti akan rotation dan segala macamnya lah. Itu ada challenge untuk bikin video Kak. Dan dulu kelompok aku itu dapat kelompok terbaik ketika rotation. Ini keren. Iya, jadi dapat hadiahnya? Iya, jadi dulu aku dapat kaos, gantungan kunci, free loh karena menjadi ya kelompok dengan video terbaik. Jadi Jadi buat teman-teman 23 ya yang mau rotation, usahakan yang terbaik biar kalian dapat hadiah juga. betul sekali. Nah, oke. Terus dari yang kakak ngerasa nih, ada nggak sih perbedaan di antara angkatan 20, 21, 22? Mungkin karena tadi online tadi ya, ada mungkin perasaan kurang bonding atau gimana gitu sama teman-temannya atau gimana ya kak? Perbedaan secara bondingnya ya. Iya. Kalau aku dulu awal itu mungkin karena memang bener-bener online ya, semuanya online. Jadi iya, pada saat waktu pertama kali itu datang di kampus semester 3 itu rasanya kayak memang masih apa ya? Mungkin setiap sebelum-sebelumnya kalau ngomong kan selalu chat. Tapi ketika datang itu kok kayaknya apa ya? Masih ada canggung-canggungnya gitu. Padahal itu udah semester 3 itu. Jadi kayak masih mungkin malu-malu atau masih kayak gimana. Cuman dulu aku sempat waktu sebelumnya kita masuk langsung di semester 3 itu teman-teman juga ada sih yang kayak ayo mau nongkrong gitu kan. Jadi beberapa ada yang nongkrong, cuman juga bukan semua sih. Jadi menurut aku memang pada saat itu kurang bondingnya. Tapi mungkin berjalannya waktu ya, apalagi kayak praktikum itu kan lebih kayak bareng-bareng atau apa. Nah itu mungkin bondingnya di situ. Aku juga bersyukur sih, jadi yang bukan terlalu yang senggol-senggolan atau kayak gimana, kita tuh yang apa ya, bisa berbaur dengan cepat sebenarnya dengan adanya keadaan itu, meskipun online. Jadi menurut aku lumayan cukup keren sih. Gitu. Jadi karena ada kayak praktikum, ada tugas bareng, jadi saling ngobrol gitu ya Kak. Maksimalin gitu. Betul. Buat ketemu, buat ngobrol, buat sharing bareng, buat tukar ilmu bareng Tapi gitu. aku jadi kepikiran deh, aku juga boleh cerita gak tentang gimana aku Boleh kenalan dong, sama teman-teman boleh aku. Jadi ya hampir sama kayak kakak gitu ya. Kalau angkatanku dulu kan semester 1, 2 itu masih online, dan semester 1 akhir atau semester 2 awal-awal gitu lah. Itu kan ada wacana ya ada kabar bahwa kayaknya bentar lagi mau offline nih, kayak bentar lagi mau tatap muka nih. Iya, jadi gue seneng banget. Dan di situ juga ada kan teman-teman yang mungkin nekat ya zaman dulu ya, ke Surabaya dulu, di kos di sini dulu meskipun masih online, meskipun belajarnya masih di depan laptop gitu ya. Tapi karena udah ada yang di Surabaya, ada yang udah merantau ke sini, ada yang di Surabaya, jadinya kan ada waktu kosong terus ayo kita nongkrong yuk, ayo kita ngumpul yuk. Nah jadi di situ kalau angkatanku ya karena mungkin udah bosen online juga kali ya, udah lama dari SMA-nya online, jadi ya udah iya, jadi ya datang nongkrong gitu, jadi ketemu, oh kamu ini ya, oh kamu ini ya, jadi asiknya tuh di situ gitu, meskipun belum Awal. offline iya, tapi karena udah pada di sini jadi ngobrol-ngobrol. Oke, kalau Ya, yang aku bingung ya karena ya ini kan langsung offline nih, betul kan ya? Bener. Langsung Ospek langsung offline, langsung ketemu. Itu gimana sih karena ya? Kalau misalnya angkatan 22 ini dari awal itu udah bikin grup kan, yang satu angkatan itu semua awalnya buat nge-share info segala macam. Tapi tiba-tiba ada lah yang menginisiasi, ayo kita nongkrong. Nongkrong tuh semuanya Kak. Langsung Ketemu datang kita di kafe gitu, seru banget pokoknya. Nah, terus jadi dan itu sebelum ospek. Jadi dari sebelum ospek kita udah kenal. Nah, pas ospek kita tuh bareng-bareng semua ya. Sampai sekarang pun juga akhirnya bondingnya menurut aku ya udah lumayan dapet. Iya, benar. Nah, tapi gini, kan kita udah bahas tentang ospek nih. Yang mana tapi kan sejatinya kuliah itu kan bukan cuma ospek ya. Ospek kan hanya awalan yang mana betul. Benar. Yang nyatanya itu ada kuliah di kelas gitu, belajar bertemu dosen, terus sama ya, dosen. akhirnya pasti wisuda ya. Pasti ya. Pasti ada perpisahan juga. Betul. Kalau di tengah-tengah ini gitu, ketika mulai belajar. Nah, dari Kak Nabila dulu nih, ketika dulu kakak di angkatan 20, di mana 1 tahun lebih itu online, terus sekarang offline. Gimana sih Kak, apa yang Kakak rasain perbedaannya, situasi belajarnya gitu Kak? Situasi belajarnya pasti yang pertama itu waktu online tuh susah banget, boring banget, dan butuh banget sama yang namanya literatur. Butuh yang ngajar juga karena beda ya antara kuliah sama sekolah. Waktu pertama kali online itu, yang kan kita sekolah itu dulu nggak pernah online sama sekali nih. Semuanya bener-bener
offline ketemu, jadi kalau misalnya mau tanya ke yang kita nggak tahu langsung tanya ke gurunya kan. Nah dulu tuh nggak ada sama sekali, terus nggak ada cutting juga. Aku angkatan pertama, jadi susahnya double karena covid dan karena nggak ada cutting. Terus mau tanya itu nggak tahu ke siapa, jadi dulu tuh aku inget banget kayaknya masih kayak roller coaster gitu loh IPK itu, tau gak sih? Ya, Paham. Iya. paham. Abis itu kayak apa ya? Gak hanya itu juga, temen kan juga nggak boleh ketemu ya karena pada saat itu covid. Jadi mau belajar bareng pun itu juga susah. Jadi semuanya benar-benar literally susah dan kita dipaksa untuk bisa. Tapi kayaknya dari situ kita tuh jadi mandiri gitu loh. Jadi yang oke, kita belajar, kita harus bisa dan alhamdulillah juga banyak pembuktian kalau misalnya banyak juga temanku yang mungkin IPK-nya bagus-bagus gitu. Berarti tetap ada positifnya Tetap ada ya positifnya. di balik itu semua. Positifnya kayak lebih jadi harder gitu buat belajar. Karena perjuangannya untuk melawan covid dan juga untuk belajar gitu ya guys. Dan aku ingat banget dulu juga ada inisiatif dari temanku yang kita tuh ngumpulin materi-materi, terus ada nggak sih yang dikasihin ke angkatan kamu? Kayak Oh iya ada nggak? Kayak di Google Drive-nya itu, iya kak, membantu banget itu. Kalau angkatanmu nggak dikasih tuh. Lah, tanya ini dong. Jadi nanti gampang ya, nanti aku kasih ya. Oke, Itu amin, isinya amin, ini. ya. Iya. Juga kalau aku boleh cerita kan, aku juga gak beda jauh sama kakak pasti ya. Awalnya online, betul. Terus tiba-tiba offline gitu. Tapi ya karena ketika online-nya aku kan udah COVID-nya udah nggak terlalu ketat, jadi ya udah bisa nongkrong, udah bisa ketemu, jadi kan bisa tahu ya, oh ini pintar kalkulus nih, oh ini pintar dasar pemrograman nih, jadi ya udah mengenal, jadi udah bisa tahu gitu. Gak beda ya kalau ini belajar sama siapa, ini nanya ke siapa, sharing ke siapa, ke teman-teman, udah bisa belajar bareng gitu kayak itu untuk kalau belajar. Nah kalau Kanaya nih tiba-tiba offline gitu, gimana sih ya saya? Ya sebenarnya dari tahun sebelumnya itu kan kita udah ngerasain online ya pas SMA kan ya, Iya. kelas 10, kelas 11 itu. Dan jadi terus habis itu udah ngerasain online itu udah nggak suka banget dah sama online. Terus akhirnya COVID is over, udah nggak ada. Terus habis itu masuk kuliah, alhamdulillah langsung offline dari awal ya, bersyukur sih. Ketemu kakak-kakak yang baik juga. Iya, ketemu kakak juga. Terus habis itu ya udah datang ke gedung ini kuliah dengan semangat gitu. Untuk mata kuliahnya juga masih yang dasar-dasar gitu. Oh ya, ngomongin mata kuliah, aku tuh pernah dengar kalau misalnya angkatannya kakak itu beda ya kurikulumnya sama angkatan aku. Beda mata kuliahnya pas di semester awal, bener gak kak? Sama aku tuh juga sih. Aku juga pernah mendengar kabar itu dan ya aku juga merasakan lah. Oh, Iya. kamu juga ngerasain? Betul. Ya, itu bener banget. Jadi kayak dulu tuh silabus itu pasti ada ya, kurikulum kayak udah tertata rapi. Jadi kayak sebelum aku masuk TRKB itu tahu sih apa aja matkul yang diberikan. Nah jadi kayak udah tahu semua, terus SKS-nya juga udah tahu semua jelas. Cuman ya mungkin karena apa ya, kayaknya menurut aku memang masih penyataraan ya, masih mungkin tetap ada pembaruan terus. Maksudnya masih berkembang lah ya, kan namanya juga fakultas baru. Aku juga nggak terlalu menyesali hal itu. Tapi emang dulu ada beberapa yang diubah pelajarannya, cuman juga bukan yang terlalu berubah melenceng banget gitu nggak sih. Waktu itu harusnya di aku cuman fisika dasar, tapi ternyata ada biologi dasar sama kimia dasar ditambahin. Terus juga ada matkul PDB. Terus habis itu dulu aku yang diubah itu kalkulus, harusnya 4 SKS tapi jadi 3 SKS lah sekarang. Oh, jadi sebenarnya perbedaannya nggak yang terlalu signifikan gitu ya? Iya, memang. Ngomongin ini nih, mata kuliah dasar-dasar. Mungkin penonton di sini banyak yang kepo. Dasarnya itu sedasar apa sih? Dasarnya itu sebenarnya kayak fisika dasar, biologi dasar, kimia dasar sama aja sih kayak SMA pada saat SMA, cuman lebih ditingkatin lagi sih, lebih dalam lagi. Iya kan? Kalian Lebih ngerasain juga? detail lagi gitu ya. Jadi Sebenarnya nggak dasar sih sebenarnya. Iya. Nggak dasar, mungkin dasar untuk anak kuliah, Mungkin. tapi karena kita masih baru, jadi kita kayak kaget gitu. Oh iya. Jadi yang adik-adik 23 bisa dipersiapkan ya untuk pelajaran dasar-dasar yang sebenarnya dasar ini. Dikuatin. Ya, karena dulu aku juga mikirnya ini kan dasar sih di SMA juga udah dipelajarin, tapi ternyata wow kok Ternyata beda. betul beda sekali. Ini sebelum ini nih episode ini berakhir ya, sayang sekali ya padahal kita masih pengen banyak ngobrol ya. Iya. Banyak banget yang mau diobrolin. Iya. Jadi sebelum kita mengakhiri ini, jadi jangan lupa subscribe dulu ya atau di follow di Spotify, follow Instagramnya biar gak ketinggalan untuk episode-episode seru berikutnya. Terakhir. Poin terus ya. Iya, kepoin terus ya sosial media kita. Nah, aku pengen nanya ini. Satu pertanyaan buat Kak Nabila, satu pertanyaan untuk Kanaya, dan satu lagi juga untuk aku ya. Oke.
privilege yang kalian dapatkan karena berkuliah di TRKB itu apa sih? Satu privilege yang paling dibanggakan gitu. Itu apa sih? Oke. Dari Kak Nabila dulu mungkin. Aku ya privilege-nya. Jujur kalau aku mungkin kalau misalnya apa ya privilege yang kita secara cover atau secara appearance mungkin orang pasti ngeliatnya wah keren atau ini. Cuman kan itu terlalu apa ya? Ya udah nggak terlalu penting lah sebenarnya. Tapi kan kita di sini tuh harusnya yang diperhatikan kan secara akademiknya, kayak gitu kan. Nah apa kalau yang menurut aku di TRKB itu di sini kita tuh ada namanya magang PKKM, ada magang industri gitu selama 4 bulan dan nggak semuanya juga bisa kayak per semester itu sekitar 25 orang aja yang berangkat. Nah alhamdulillahnya di beberapa jurusan lain itu masih belum ada, cuma ada di TRKB. Wah keren banget. Nanti bisa bahas ini nih Kak. keren banget, Keren banget ya. Dan juga ada perusahaan keren gitu. Kayak yang bisa aku spill ya mungkin nanti selanjutnya bisa kalian coba sendiri aja masuk TRKB dulu tapi ada Omron, ada Panasonic, terus juga ada Yamaha. Itu yang gede-gede ya. Tapi masih ada yang lainnya. Jadi ya harus masuk TRKB dulu. Keren banget ya soalnya perusahaan yang untuk PKKM-nya itu ya kayaknya. Benar. Kalau Kanaya Kalau Kak Naya? Sebenarnya ada sangkut pautnya sama yang tadi karena bilang itu prospeknya sih menurut aku gede banget. Dan kita juga jurusan TRKB ini satu-satunya di Indonesia kan ya, Betul teman-teman. sekali. Dan ya di era digital saat ini dunia mana sih yang nggak butuh teknologi? Itu pasti semua dunia tuh butuh kita, butuh anak TRKB gitu sih kalau menurut aku. kecerdasan buatannya lebih tepatnya. Iya, benar. kecerdasan buatannya atau AI ya. Kalau aku ya terakhir Iya, ya. kalau Kak Farel. Kalau aku ya kayak privilege di TLKB yang paling besar itu karena ini sih. Aku kan dulu ketika SMA suka bermimpi ya kayak Terminator gitu atau Transformer atau ya mobil yang bisa gerak sendiri dan masa depan yang sangat canggih gitu lah yang kayak ada di sci-fi gitu ya genrenya. Nah, itu yang ketika aku berkuliah di sini dan aku berimajinasi ke depan bahwa ya itu tuh bukan cuma imajinasi, itu tuh bukan cuma angan-angan tapi bisa loh dengan kita belajar di sini, kita melatih skill di sini, mencoba-coba di sini kita bisa mewujudkan menyatakan semua impian-impian kita itu. Jadi itulah keren banget ya TLKB. Iya, bisa dicoba. Keren banget ya. Keren banget ya. TRKB. Gitu dulu kali ya, karena masih banyak yang mau kita bahas kan. Iya, masih Kalian banyak. jangan lupa ya untuk nonton episode selanjutnya karena di episode selanjutnya bakal lebih insightful lagi guys. Iya, bakal lebih dalam lagi mengenai TLKB ini. Oke? Oke. Dadah. Okay, see you guys in the next video.